belajar bersama di guruku. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo kita semua belajar bersama. Ayo, ayo kita semua belajar dengan hati gembira. Kelas 3, pintar, cerdas, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian masih ingat dengan ibu? Pasti banyak yang lupa ya. Baiklah, perkenalkan dulu, nama ibu Eka Ayu Wulandari dari SDN Dukuh Kupang 2 489 yang bertempat di Jalan Dukuh Kupang 11 nomor 31 Surabaya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Alat tulis semuanya bisa diletakkan. Tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang tema 8, Praja Muda Karana, yang disingkat Pramuka. Terutama subtema 4, Aku Suka Berkarya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang materi mengumpulkan data dan membuat diagram berdasarkan data. Siapkan buku tema 8 kalian masing-masing, dibuka halaman subtema 4. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini sebelumnya kalian sudah dijelaskan oleh Bapak atau Ibu guru kalian masing-masing bahwasannya di sini kalian bisa melihat di layar televisi kalian masing-masing bahwasannya gambar tersebut dinamakan denah anak-anak ya. Masih ingat ya? Oke. Nah, apa sih yang dimaksud denah itu sendiri? Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, jadi misalkan anak-anak kalau mau pergi kemana, jadi kalian bisa mengetahui denahnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mempelajari laporan data, kita akan berlatih membaca denah. Suatu saat Udin mencatat informasi tentang banyaknya rumah anak-anak. Nah, Udin dan teman-teman akhirnya menghitung banyaknya rumah di sepanjang jalan. Nah, ayo kita coba membuat laporan tentang banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati Udin dan teman-teman. Nah, ini dia anak-anak. Tetapi sebelum kita belajar tentang laporan data dan membuat diagramnya, kita hanya mengetahui macam-macam bentuk diagram. Yang pertama, kita mengetahui diagram batang. Bentuknya dulu ya anak-anak. Nah, ini yang pertama, bentuk diagram batang. Nah, kalian bisa melihat ya di situ. Yang kedua, diagram lingkaran yang berbentuk lingkaran tapi dalam bentuk persentase. Selanjutnya, nah sekarang kita harus mengetahui apa arti diagram batang supaya bisa tahu anak-anak nanti bentuknya data yang disajikan seperti apa. Nah, apa yang dimaksud diagram batang itu sendiri?
diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang, sumbu mendatar itu dinyatakan jenis data, dan sumbu yang tegak ke atas itu menyatakan nilai. Oke, yang kedua, diagram lingkaran. Nah, seperti yang Bu Eka contohkan ini, kalian lihat ya. Yang diagram batang, arah panah warna merah muda itu yang mendatar itu dinamakan jenis data anak-anak. Sedangkan arah panah kuning yang menjulang ke atas itu dinyatakan nilai atau angka setiap data. Oke, dilanjutkan yang kedua, diagram lingkaran. Apa yang dimaksud diagram lingkaran? Ada yang sudah mengetahui anak-anak? Oke, kita akan jelaskan. Nah, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran, tapi nilainya diganti persen atau persentase. Yang ketiga, macam-macam diagram lagi anak-anak. Diagram garis. Ya, ini contoh bentuk diagram garis. Kalian bisa perhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Yang keempat, diagram gambar atau piktogram. Nah, ini pasti kalian sudah kenal ya, diagram batang atau piktogram yang ada di buku tema 8 kalian. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa yang dimaksud, apa artinya diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam jangka tertentu. Ya, jadi seperti itu, ada yang naik, turun, tapi dibentuk oleh garis. Yang keempat, penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Apabila data mengenai hal-hal yang menarik dan mampu dilukiskan dalam gambar-gambar. Jadi, diagram gambar atau piktogram ini bisa mewakili hal-hal atau sebuah soal atau pertanyaan bisa dalam bentuk diagram atau piktogram. Nah, anak-anak, itu tadi contoh macam-macam diagram. Ada berapa anak-anak? 4. Tetapi kita akan belajar hanya 2 diagram. Diagram batang dan diagram gambar atau piktogram. Oke anak-anak, kita akan belajar lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Berjumpa kembali di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Masih tetap semangat ya anak-anak. Bagaimana yel-yel tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Eka? Kelas 3, pintar, cerdas, semangat. Kalian meskipun belajar di rumah, tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, di segmen pertama, kalian sudah mengetahui macam-macam diagram anak-anak. Ada berapa tadi diagramnya? Ada 4. Diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan yang terakhir, diagram gambar atau piktogram. Tetapi kita hari ini akan membahas 2 macam diagram. Yang pertama, diagram batang ya. Nah, ini anak-anak, kalian bisa memperhatikan data dalam bentuk diagram batang. Tetapi kita harus mengetahui hal-hal apa dulu sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui data atau nilai yang tertinggi. Yang kedua, data terendah. Ketiga, selisih antar nilai. Ya, jadi pengurangan nilai yang pertama sama nilai yang kedua. Dan yang keempat, jumlah antar nilai data. Yang kelima, jumlah keseluruhan data.
Nah, itu tadi hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum membuat diagram batang. Oke, ini kalian bisa memperhatikan contoh di layar televisi kalian masing-masing dan siapkan buku tema 8 kalian halaman 166 sampai 167. Dibuka sudah semuanya anak-anak? Ya, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, terutama penggaris, pensil, penghapus, dan alat tulis lainnya ya. Nah, ini tadi contoh diagram batang anak-anak. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka bahwasanya diagram batang tadi membentuk sebuah batang yang menjulang ke atas. Nah, yang bagian datar itu dinamakan jenis data. Jadi jenis datanya itu banyaknya rumah. Sedangkan yang angka-angka yang sebelah kiri, nah yang sebelah kiri itu dinamakan nilai data anak-anak. Nah, Bu Eka membuat jenis data itu bermacam-macam warna di diagram batang tersebut supaya bisa membedakan jumlah nilai pada penyajian data tersebut. Nah, di situ warna biru bisa dituliskan data, jenis data, yaitu jalan mawar. Yang warna merah, jalan anggrek. Sedangkan warna hijau, jalan Kamboja. Warna ungu, jalan lili. Nah, itu warnanya sudah berbeda anak-anak. Nah, jumlahnya juga berbeda. Oke, selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan sesuai tabel yang sudah dibuat oleh Udin. Di samping itu sudah diagram batang anak-anak ya. Ayo siapkan alat tulisnya masing-masing, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, jawaban kalian apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah Jalan Lili. Jalan Lili ini yang berwarna ungu anak-anak. Berjumlah berapa? 60. Yang kedua sekarang, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nah, kalian bisa melihat ya, diagram batang yang paling pendek anak-anak itu nilai yang sedikit. Ayo, apa jawabannya? Oke, jawabannya Jalan Mawar yang berjumlah 30. Berapa itu? 35 ya, tengah-tengah antara 30 dan 40. Soal yang nomor ketiga, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Nah, kalau perbedaan ini berarti kalian harus menggunakan cara pengurangan. Pengurangan antara Jalan Kamboja dan Jalan Mawar. Jalan Kamboja berapa anak-anak? 50. Oke, dikurangi 35 Jalan Mawar. Hasilnya adalah 15. Oke, selanjutnya sudah dicatat semua ya jawabannya. Nomor 4, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Berapa banyak ya? Nah, ini kalian bisa melihat. Yang kelima, berapa banyak rumah semuanya? Berarti kalian harus menjumlahkan semua data yang ada di diagram batang. Jalan Mawar, Anggrek, Kamboja, dan Lili. Jadi totalnya anak-anak 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 190 ya. Itu tadi penjumlahan total keseluruhan nilai data. Nah, baiklah anak-anak, kita akan membuat diagram sesuai data berikut. Ayo siapkan penggarisnya dan alat tulis kalian. Bu Eka akan membuat contoh. Kalian bisa memperhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Di situ ada tabel menyajikan data dalam bentuk warna rumah. Nah, warna merah sekarang. Warna merah banyak rumahnya 8 anak-anak ya, sesuai ya. Yang kedua, kuning. Nah, banyak rumahnya 6. Yang ketiga, hijau.
jumlah banyak rumahnya 10. Dan yang terakhir biru, jumlahnya 4 anak-anak. Oke, kita akan coba membuat diagram batang, tapi jangan lupa siapkan penggaris dan pensil. Kenapa Bu kok harus menggunakan penggaris? Karena harus lurus anak-anak, ya, harus lurus dan simetris, ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Nah, ini kalian akan menuliskan data mengenai sekolahmu. Nah, ini contoh saja ya anak-anak. Oke, ruang kelasnya 12 dan yang lain ini 1. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Silakan dibuka buku tema 8 kalian masing-masing. Sebentar ya anak-anak. Nah, ini contoh diagram batang. Kita buat yang datar terlebih dahulu, ya. Datar ke bawah ya. Nah, ini kalian harus menggunakan penggaris supaya lurus. Setelah itu yang ke atas. Nah, baiklah anak-anak. Tadi yang bagian bawah ini dinamakan jenis data. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi segmen yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan yang di segmen kedua. Kita akan tadi menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, di sini kalian tadi sudah membuat garis yang mendatar dan garis yang menjulang ke atas. Sekarang kita akan menuliskan jenis datanya apa dulu anak-anak. Jenis datanya yang pertama ruang kelas. Ruang kelas ya anak-anak. Kita tulis di sini ruang kelas. Nah, ini data yang jenis data yang pertama. Yang kedua apalagi ya? Ruang apa itu? Ruang KS atau kepala sekolah, ya. Yang ketiga apa anak-anak? Ruang guru. Nanti nilainya, nilai datanya bisa mencontoh punya Bu Eka atau bisa kalian menyesuaikan sekolah masing-masing, ya. Yang ketiga ruang apa lagi? Perpus. Yang kelima lapangan. Yang terakhir kantin. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan nilai datanya. Ini yang menjulang ke atas ini dinamakan nilai data. Sekarang kita akan menuliskan angkanya anak-anak. Tetapi nulis angkanya mulai dari angka berapa? 0. Di sini 0. Ya. Boleh kalian tulis 1, 2, 3 sampai 10 boleh. Akan tetapi ini Bu Eka menyesuaikan jumlah datanya supaya lebih cepat. Ya. 6, 8, dan 10. Nah, contohnya 1 ya anak-anak, ruang kelas. Nanti kalian bisa melanjutkan sendiri di rumah. Nah, kita akan menggambarkan batangnya anak-anak. Iya. Nah, ini kalian tetap menggunakan penggaris. Supaya lebih berwarna, kalian bisa mewarnai atau diarsir saja. Ya, kalau Bu Eka ini diarsir ya. Nah, untuk selanjutnya jenis data dan lain-lain bisa dilanjutkan sendiri di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram gambar. Ayo, siapa yang suka? Nah, diagram gambar ini atau piktogram. Nah, nanti kita akan kerjakan bersama-sama ya. Nah, di sini kalian bisa melihat Siti dan teman-teman sedang melakukan amal. Nah, melakukan amal ya. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan. Nah,
membuat data sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Nah, ini ya, mulai hari Senin sampai Sabtu. Banyak sumbangan buku setiap anak, setiap hari berbeda-beda jumlahnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan diagram gambar dengan tanda senyum. Ya, seperti hari ini kalian pasti senyum, ya. Semoga kalian juga bahagia, ya. Nah, gambar senyum ini, satu gambar senyum. Nah, Bu Eka akan membawa contoh, ya. Ini contohnya gambar senyum. Satu gambar senyum ini bernilai berapa anak-anak? 2. Sedangkan 2 senyum itu bernilai 4. Ya, ini ya anak-anak. Oke, kita akan membuat diagramnya. Nah, sedangkan 3 senyum mewakili 6. Jadi kelipatan 2 anak-anak. 2 tambah 2 tambah 2 sehingga menjadi 6 buku. Oke, kita akan belajar membuat diagram gambar atau piktogram. Perhatikan soal di bawah ini. Tuh, di mana dia ya? Nah, hari Senin tadi berapa buku anak-anak? Hari Senin. Sebentar ya anak-anak. Nah, banyak sumbangan hari Senin, 20. Tadi kelipatan 2 ya, berarti kita tempel dulu jenis datanya yang di bawah ini. Ya, sebentar, Bu Eka ambil dulu. Ya, kita cari harinya dulu anak-anak. Hari Senin, Selasa, Rabu. Kita akan membuat contoh hari Senin. Nah, ini Bu Eka punya sebuah alat namanya pandik. Apa itu pandik? Papan diagram. Kita tulis dulu ya jenis datanya. Jenis data yang pertama adalah hari Senin. Kita tempel di sini. Nah, taruh di sini. Yang kedua hari Selasa. Kita tempel di sebelahnya lagi. Tuh, lihat. Nanti yang ketiga di hari Rabu anak-anak. Ya, hari Rabu. Terus kita cari di sini hari Kamis. Ada tidak ya Kamis? Nah, Kamis. Kita tempelkan lagi. Jumat. Tapi nanti Bu Eka hanya memberikan contoh beberapa hari saja untuk nilai data ya. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan sendiri. Nah, sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dinamakan jenis data. Sekarang kita akan menempelkan senyum tadi di barisan diagram. Senin jumlahnya 20 anak-anak. Atau kita cari yang ya Senin berarti 20. Berarti berapa senyumnya ini di sini? Ada 10. Berarti 2 dikali 10. Berarti ini senyumnya 2 dikali 10. Berarti nanti gambar senyumnya ada 10 ya. Kita tempelkan bersama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini hari Senin jumlahnya ada 20 sumbangan buku ya. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang diagram gambar. Nah,
Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa dikerjakan buku tema 8-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.